Kemudian result discussion. Nah, result discussion itu ini tergantung sebenarnya. Kadang result dengan discussion ada yang digabung, ada yang dipisah, ya. Kalau yang digabung, kalau yang dipisah berarti result ini isinya hanya menggambarkan hasil saja, menggambarkan hasil, ya, menggambarkan hasil dalam artian tanpa ada interpretasi analisis di sana. Tetapi kalau discussion ini tidak ada hasil, hanya interpretasi. Tapi kalau misalkan bab ini digabung, ya berarti di dalam satu paragraf atau beberapa paragraf itu isinya mempresentasikan, kemudian ada mempresentasikan data, dan juga nanti ada mendiskusikannya, menganalisis, ya. Menganalisis itu bukan berarti hanya mengcopy hasil-hasil yang ada di tabel atau dalam gambar, ya. Jadi misalkan ada tabel isinya seperti ini. Nanti saja ke belakang, nanti ada. Kemudian conclusion, ini kesimpulan. Nah, ini kata acknowledgement itu ucapan terima kasih biasanya, ya. Referensi dan supporting material ini tidak terlalu wajib kalian. Judul sekarang, ya. Judul. Jadi bagaimana sih suatu judul yang menarik itu? Judul yang menarik itu ini ada beberapa tips yang bisa mungkin nanti dipakai, ya, yang dipakai oleh penulis, ya, bahwa judul itu buat list yang simple saja, yang simple dan concise, ya. Jadi tidak perlu panjang tapi sebenarnya nggak fokus, nggak jelas. Ada batasan, kadang ada yang membuat 15 sampai maksimal 20 kata, ya. Ada juga yang lebih singkat. Tapi yang penting adalah di situ bisa menunjukkan apa sih yang ingin disampaikan, ya, terkait dengan subjek, kemudian nanti aktivitasnya apa, dan nanti objeknya apa yang di sana, objek penelitiannya, ya. Jadi ini ada contoh saya ambilkan dari Enago, beberapa tips yang bisa digunakan, ya. Jadi ada gunakan frase deskriptif daripada yang kalimat atau kalimat yang tidak efektif, ya, tidak efektif di sini. Kemudian gunakan kata-kata kunci yang memang kritikal. Jadi kata kunci kritikal itu pilih yang kira-kira unik, ya, unik dan bisa menjadikan paper kita itu eye catching, ya. Orang akan membaca dari judulnya saja sudah menarik, gitu, ya. Itu tipe-tipe wartawan kan biasanya gitu, dari judul aja sudah membuat orang tertarik, ya. Kemudian jangan menggunakan judul yang jargon, ya, jargon dengan kata-kata yang dengan terlalu vulgar, gitu, ya. Kemudian tidak perlu menggunakan singkatan yang tidak spesifik, tidak standar. Jadi misalkan pengaruh saya nggak tahu bidang di DSI, ya. Misalkan tadi, ya, yang kata-kata yang tidak umum, ya. Kalau misalkan yang umum itu kan seperti DNA itu umum, ya. Orang itu pada tahu lah kalau disingkat DNA itu tahu. Tapi kalau disingkat misalkan LKMD, gitu, ya, orang pasti nggak pada tahu nih LKMD, ya. Yang baca pasti nggak tahu kalau nggak diberikan keterangan. Jadi gunakan singkatan-singkatan yang umum saja, jangan yang tidak umum, nanti bingung, ya. Kemudian yang lain, misalkan di sini, ya, ada kata yang biasanya 5 sampai 15 kata. Ini untuk agar ini si pembaca ini tidak terlalu bingung, ya, tidak mendapatkan poin yang ingin disampaikan, ya. Baik, itu mungkin yang bisa disampaikan untuk terkait dengan judul. Ini ada beberapa hal yang bisa kita coba hindari, ya. Tidak perlu diberikan semikolon, ya. Semikolon itu titik koma, ini di judul jarang digunakan, ya. Tidak perlu diberikan seperti ini. Kemudian singkatan tadi, singkatan RNA DNA itu sudah umum, ya. Tapi
Kalau yang singkatan lain mungkin tidak umum, hanya spesifik ilmu tertentu yang tahu. Ini kalau bisa dihindari, ya. Boleh menggunakan singkatan asal depannya diberikan arti dari singkatan itu. Nah, usahakan jangan menggunakan akronim atau singkatan juga ya, singkatan yang bisa menimbulkan interpretasi lain. Contoh misalkan CA ini di sini ya. Jadi CA, A-nya besar dengan A-nya kecil itu akan menimbulkan persepsi yang berbeda ya. Jadi CA di sini ya. Jadi CA mungkin di sini unsur kimia, itu kalsium. Tapi kalau CA-nya besar, bisa mungkin orang akan mengasumsikan itu cancer. Ya. Jadi yang hal-hal seperti ini bisa, kalau bisa dihilangkan ya dengan spesifik dari simbol-simbol tertentu. Tidak perlu ada kata tanya di dalam judul suatu artikel ini ya. Tidak diberikan seperti ini bukan koran ya, bukan koran. Nah, satuan dari suatu unit ya, satuan dari suatu ini angka, misalkan kilometer per jam gitu ya, itu juga tidak perlu dimasukkan di dalam judul ya. Nah, yang lainnya kita tidak perlu menggunakan kata-kata yang sudah trivial. Trivial itu artinya kata yang sebenarnya sudah umum dan tidak perlu dicantumkan di situ, orang sudah tahu. Contoh kalau misalkan judulnya report on, yang namanya artikel itu ya pasti mereportkan sesuatu. Tidak perlu diberi kata report on aja sudah tahu bahwa artikel itu ya pasti akan mereport. Akan melaporkan atau mempresentasikan sesuatu. Study of ya, jadi study of ini juga kata-kata yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan di judul. Yang namanya penelitian itu ya hasil study ya, jadi orang tidak perlu diberi penekanan berlebih bahwa ini ya hasil study. Kalau memang tidak hasil study, hasil apa? Ya. Apalagi ada kata result of gitu ya, ini juga tidak boleh. Baik. Nih contoh gitu ya, walaupun tadi rambu-rambu, tapi ternyata juga banyak ya yang masih menggunakan. Contoh seperti ini, does high self-esteem cause better performance, interpersonal success, happiness, or healthier lifestyles? Nah ini ada tanda tanya. Kemudian ini judul terlalu panjang sekali ini, cost effectiveness of dan seterusnya. Ini panjang sekali. Kemudian ini ada an investigation of gitu ya. Sebenarnya kalau an investigation of-nya ini kita hilangkan, jadi mulai dari pregabalin lactamization process and effect of various pH on reaction, ini tidak mengubah makna, tidak mengubah arti dari judul itu. Ya, jadi yang kata an investigation of ini sebenarnya hanya buang-buang jumlah kata saja. Ya. Baik, yang kedua adalah terkait dengan penulis ya. Jadi authorship. Nah, ini penting sekali karena authorship ini sama aja seperti bagi warisan ya, bagi warisan ya. Jadi kalau menulis tentang authorship ini yang pertama yang harus dijunjung adalah fairness. Jadi fairness itu siapa dia yang berkontribusi banyak ya dimasukkan di nama depan, nama pertama. Nah, kalau yang S3 bagaimana? Kalau yang S3 itu kan sifatnya mandiri. Sifatnya mandiri, penelitiannya mandiri. Anda itu sudah dianggap sebagai seorang peneliti yang ya masih peneliti tahap awal, tapi sudah mandiri ya. Promotor ke promotor itu hanya mengarahkan. Dia tidak akan ikut campur melakukan eksperimen yang dilakukan ya. Nah, berarti di sini yang berkontribusi banyak adalah mahasiswa S3-nya. Jadi kalau publikasi harusnya mahasiswa S3 ini yang ada di depan. Ya, beda kalau mahasiswa S1 maupun S2 ya. S2 mungkin kadang dia tidak mampu menulis ya. S1 apalagi tidak mampu menulis, dia hanya mengerjakan saja. Nanti tulisannya
diolah kembali ya. Jadi pembimbingnya mungkin masih bisa mengolah hasil data yang tidak sepenuhnya dilakukan oleh mahasiswa tadi ya, yang S1. Jadi mahasiswa S1, S2 sebenarnya masih latihan ya, masih latihan untuk melakukan penelitian. Tapi kalau yang S3 ini betul-betul sudah full sebagai researcher, sebagai seorang peneliti yang independen. Kemudian untuk yang openness, transparansi ya, transparansi ini ya tadi ya harus keterbukaan. Jangan sampai nanti ada seorang dosen, seorang ya yang mempunyai kontribusi yang banyak tidak dimasukkan, atau sebaliknya tidak ada dimasukkan, gitu ya. Jadi tetap harus ada transparansi di situ. Nah, mengenai urutan yaitu didiskusikan dengan cara musyawarah saja. Yang nama 2, 3, 4 dan seterusnya ya silakan didiskusikan ya. Kemudian terkait dengan komunikasi ya antar penulis, silakan melakukan komunikasi dalam hal ini. Kalau misalkan nanti mahasiswa S3 dengan promotor ya dilakukan komunikasi ya. Komunikasi misalkan mau submit kemana, draftnya seperti apa ya. Suruh membaca terlebih dahulu gitu ya, suruh membaca terlebih dahulu, suruh meriksa promotornya. Nanti kalau Anda sudah submit, kemudian diterima di jurnal, ternyata jurnalnya bermasalah, artikelnya bermasalah, promotor kalau ditinggal tidak pernah ikut membaca, dia akan lepas tangan. Oh, tidak melalui saya. Nah, ini salah siapa ini? Ya, ini seperti itu. Jadi harus dilakukan komunikasi. Nah, contributorship. Jadi contributorship ini terkait dengan tadi, seberapa besar kontributor dari seorang penulis dan teman-temannya tadi ya. Gitu ya. Kalau yang tidak punya kontributor, kontribusi yang nggak usah dimasukkan. Misalkan Anda nanti melakukan disertasi, publikasi, nah kemudian teman kantor instansi awal di instansi asalnya, saya ingin publikasinya banyak, tolong dong saya dimasukkan di sana. Ya enggak boleh gitu ya, karena enggak ada kontribusi sama sekali. Ya. Nah, terkait dengan jumlah penulis, ya contoh seperti ini ya. Walaupun ini jumlah penulisnya ada mungkin kalau dihitung 50, nah setiap single penulis yang ada di sini mungkin mempunyai kontribusi. Minimal mungkin kontribusi baca sebentar, atau mungkin membenerin bahasa Inggris, atau melakukan eksperimen bersama gitu ya, menyumbang data, itu bisa dimasukkan di dalam sini. Tetapi kalau berdasarkan pada autor ini, ada orang yang kontribusi tapi tidak signifikan dan tidak masuk dalam penulisan, mungkin hanya diberikan di kata ucapan terima kasih, acknowledgement ya. Jadi acknowledgement itu biasanya pemberi dana, gitu ya, sponsor. Nah, itu boleh dimasukkan di sana. Nah, terkait dengan contributorship, soalnya nanti kalau misalkan Anda submit ke suatu jurnal, itu biasanya ditanya kontributor dari setiap penulis itu apa saja. Nah, ini biasanya dibuat seperti ini. Ya, jadi contoh judul seperti ini, penulisnya Wei Hongxiang. Nah, Wei Hongxiang itu Wei Hsiet ya. Wei Hsiet itu ternyata tugasnya adalah desain data collection, monitor data, ya, mengerjakan statistiknya, mengerjakan aplikasi untuk sistem informasi. Nah, itu dituliskan di sana, gitu ya. Dituliskan di sana, nanti ketahuan, oh ternyata ada satu penulis yang tidak punya kontribusi apa-apa, ini bingung nih, ini memang dimasukkan di mana, gitu. Akhirnya ya ketahuan ya kalau ada penulis yang selama ini memang hanya ditaruh saja. Tapi kalau ini tadi pentingnya komunikasi. Jadi nanti sebelum submit silahkan komunikasi terlebih dahulu. Setiap orang harus mempunyai kontribusi di sana, ya harus mempunyai kontribusi. Baik, abstrak. Nah, abstrak ini simpel saja, biasanya 200 sampai 250 kata, tergantung pada tiap jurnalnya, ada yang mungkin 300 gitu ya. Nah, harus akurat spesifik, karena apa? Nulis abstrak itu sama aja mencarikan isi total, dari judul sampai conclusion itu dibuat dengan sangat singkat, dan harus merepresentasikan isi dari suatu artikel. Ya, dari suatu artikel.
Nah, 200-250 kata itu ya singkat ya, 200 sampai 200 singkat sekali. Tapi di situ harus ada introduction minimal satu kalimat lah, introduction dalam artian apa sih yang melatar belakangi dari paper tersebut. Kemudian ada metodenya juga dijelaskan di sana, menggunakan bagaimana ya, metode secara umum saja, nggak perlu detail tahap-tahapan itu, tapi metode secara umum. Nanti riset yang paling utama itu apa aja ya, riset yang paling utama dan discussion atau final conclusion, final finding atau hasil utama yang paling wow itu apa ditunjukkan di sana. Ya, kadang diberikan juga rekomendasi di situ. Karena abstrak ini merupakan bagian dari suatu artikel yang dibaca nomor 2 setelah judul. Jadi pertama, orang itu pasti akan membaca judul terlebih dahulu. Yang kedua, pasti akan membaca abstrak. Ya. Makanya setiap jurnal, abstrak dan judul itu pasti tidak pernah dikunci. Walaupun dia jurnal bayar atau jurnal yang perlu langganan, tapi judul dan abstrak itu pasti tidak pernah dikunci. Orang bebas untuk baca judul dan abstrak. Karena dari situ diharapkan orang itu akan membaca, akan mempunyai keinginan untuk membaca lebih ya lanjutannya. Contoh abstrak seperti ini ya. Jadi kalau membuat abstrak nanti ada introduction, ada method, ada result gitu ya. Nah, yang terpenting ada objektif juga di sana, tujuan dari penulisan dan juga hasil akhirnya ya. Ada yang dibuat seperti ini, ada abstrak yang dibuat ini kalau misalkan orang-orang dari kedokteran biasanya menggunakan seperti ini. Ada judul introduction-nya apa, objektifnya apa, metodenya apa, resultnya apa, conclusion-nya apa. Jadi dibuat seperti ini. Ada yang hanya satu single paragraf, ada yang beberapa paragraf tergantung pada sub judulnya. Ya. Kalau ada pertanyaan langsung aja ya. Nah ini yang perlu diperlukan kehati-hatian juga ya, Kadang ada beberapa artikel yang dia penulisnya itu lupa. Kalau dulu pernah ngirim abstrak ini untuk suatu jurnal atau suatu seminar, tapi penelitiannya belum selesai. Ini baru ide, kan sering ya. Kita mungkin seminarnya bulan Agustus. Padahal sekarang kita itu belum mempunyai data. Saya ingin daftar saja dulu. Ingin daftar ke seminar dengan menggunakan abstrak yang kira-kira hasilnya seperti ini. Ya, karena masih perkiraan, hanya untuk daftar saja. Nah, kemudian setelah selesai, dia hanya copy paste saja artikelnya, datanya sudah jadi, abstraknya tidak diubah. Kadang ada bunyi seperti ini, pada penelitian ini akan mengevaluasi kualitas website. Nah, abstrak itu tidak boleh ada kata akan lagi, ya, karena sudah selesai harusnya. Jadi abstrak itu yang mengemukakan ringkasan dari suatu artikel. Jadi tidak ada kata-kata akan, will itu tidak ada. Ya, dalam bahasa Inggrisnya will, going to, gitu itu sudah tidak. Jadi di sini biasanya menggunakan past tense, artinya sudah dilakukan. Sudah dilakukan. Kata kunci ya, jadi kata kunci itu biasanya untuk membantu kalau kita mencari ya, kalau kita mencari suatu artikel, kita menggunakan kata kunci tertentu. Jadi misalkan information system, gitu, sistem manajemen atau apalah ya, bagian informasi ya, bagian misalkan optimization. Nah di situ pentingnya kalau kita menulis suatu artikel, diberikan kata kunci. Kenapa? Karena dengan kata kunci itu yang nanti dijadikan oleh mesin pencari seperti Google, ya, kemudian oleh search engine yang lain, dengan kata kunci tersebut akhirnya akan menuju ke artikel kita. Ya, harapannya apa? Harapannya bahwa artikel kita itu discoverable. Artinya dapat dicari melalui mesin pencari Google, Yahoo, dan seterusnya, gitu ya. Jadi kalau membuat kata kunci itu ya harus spesifik. Jadi jangan terlalu umum. Jadi misalkan kita membicarakan suatu penduduk kota yang buta akan sistem informasi, gitu ya. Ya kata kuncinya jangan penduduk,
Ya, yang spesifik di sana, gitu ya. Yang spesifik di sana. Jadi harus yang kira-kira unik, spesifik, ya. Dan biasanya dibatasi sampai 5 kata. Baik, introduction ya. Introduction itu biasanya kalau saya gambarkan seperti suatu segitiga yang di atasnya itu lebar, semakin ke bawah itu mengerucut. Jadi yang paling atas itu biasanya adalah latar belakang dari suatu penelitian yang kita lakukan, masih umum gitu ya. Kalau orang bicara tentang sistem informasi biasanya ya kondisi sekarang terkait dengan informasi, teori-teori informasi gitu ya. Kemudian nanti mengerucut mulai terhadap topik yang kita lakukan. Ada nggak penelitian yang sekarang terkait dengan penelitian kita? Ya, kalau ada coba di review, dilihat. Yang belum ada itu apa? Yaitu terkait dengan novelty, terkait dengan novelty. Nah, novelty itu adalah hal yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya atau kebaruan di sini ya. Yang masih bisa kita lakukan, ruangnya itu apa, space-nya itu apa. Nah, ini yang disebut sebagai gap di sini ya, gap. Baru kita mengusulkan bahwa penelitian kita itu akan mengisi gap tersebut. Kebaruannya itu ada di sana. Jadi tidak akan tumpang tindih dengan penelitian orang lain atau mengulang dari penelitian orang lain. Ini pasti akan ditolak sama suatu jurnal. Yang terakhir baru ditentukan riset object. Baik, ini contoh aja nanti introduction saya nanti berikan saja ya. Kemudian contoh-contoh abstrak yang sering, introduction yang ditulis gitu ya. Nah, ini metode ya. Jadi metode ini biasanya adalah untuk menggambarkan permasalahan, bagaimana tujuan dari penelitian itu bisa dicapai. Kan kalau biasanya kalau kita merumuskan tujuan terdiri dari tujuan 1, 2, 3, 4 gitu ya. Nah, bagaimana sih tujuan tersebut bisa dicapai? Digambarkan. Caranya bagaimana? Sama seperti halnya saya ingin membeli handphone ke Simpang 5. Caranya bagaimana gitu ya? Ya berarti harus diberikan uangnya. Uangnya dapat dari mana? Ya berarti nanti tuliskan ketersediaan uang diambil dari tabungan dengan memecah tabungan kaleng apa-apa gitu ya. Kemudian yang kedua sub 2,2 perginya ke sana dengan cara apa? Dengan cara transportation-nya berarti apa? Untuk pergi ke Simpang 5 akan menggunakan sepeda ontel. Nah, itu kan caranya ya. Kemudian lagi ketiga ya. Cara membelinya bagaimana? Cara membelinya setelah sampai di sana. Apakah dengan kita harus punya planning terlebih dahulu, gitu ya. Nanti kalau ketemu dengan orangnya, saya akan menawar dengan 500, misalkan, atau dengan 2 juta terlebih dahulu. Nanti kalau terjadi tawar-menawar, saya naikkan 100. Itu suatu metode ya, suatu metode seperti gampangannya ya, gampangannya seperti itu. Nah, pokoknya metode itu adalah bagaimana kita bisa menggambarkan data itu diperoleh gitu aja. Untuk menjawab tujuan. Semua alat yang kita pakai harus dituliskan di sana. Ya. Kenapa harus dituliskan? Karena kalau misalkan orang ingin mengulang penelitian yang kita lakukan, harusnya memperoleh hasil yang sama. Ya, memperoleh hasil yang sama. Karena prinsip dari suatu penelitian itu apa? Penelitian itu harus repeatable, artinya dapat diulang kembali. Ya, kalau misalkan kita sudah menuliskan prosedur cara membeli handphone di Citraland gitu ya, di Simpang 5 dengan metodenya yang sudah kita tulis, SOP-nya sudah kita tulis dengan detail, informatif, sepedanya jenis apa, sepeda gunung modalnya misalkan ukuran berapa dan seterusnya. Nah, kalau seperti itu sudah tertulis jelas, orang lain yang akan membeli handphone di tempat yang sama, dia akan memperoleh hasil yang sama. Harusnya seperti itu. Gitu ya. Demikian juga dengan eksperimen. Eksperimen kalau misalkan kita memberikan informasi yang jelas, detail, tidak ada yang dikurangi, mudah-mudahan akan memperoleh hasil yang
sama ya. Jadi prinsip dari suatu penelitian itu harus dapat diulang ya. Penelitian menggunakan simulasi, penelitian dengan menggunakan lab itu juga sama. Apalagi kalau simulasi semuanya sudah tertulis gitu ya. Programming, saya ingin melakukan optimasi, walaupun single optimization atau multiple optimization itu bisa dilakukan asalkan ada code ya. Programming MATLAB-nya seperti apa, menggunakan bahasa Fortran-nya atau bahasa yang lain gitu ya, seperti apa. Bagaimana kalau misalkan computational fluid dynamics menggambarkan grid-nya seperti apa, geometrinya bagaimana, jumlah mesh-nya berapa, itu semuanya harus dituliskan dengan jelas ya. Nah, menggambarkan hasil ya, menggambarkan hasil itu juga harus dengan teknik tersendiri. Hasil yang ditampilkan dalam suatu jurnal, artikel, itu merupakan hasil yang final. Jangan berupa hasil yang belum diolah apa-apa. Jadi misalkan tabel yang masih tabel hasil percobaan langsung dimasukkan di situ, itu bukan ya. Tapi gunakan tampilan yang menarik. Misalkan daripada tabel saya olah lagi dengan ditambahi dengan standar error, kemudian diberikan dengan deviasi tertentu, ada error barnya, maka nanti bisa dilihat kira-kira tren naik turunnya seperti apa. Itu akan lebih menarik daripada tabel yang belum diapa-apain gitu ya. Demikian juga dengan gambar. Gunakan gambar yang sangat jelas ya, sangat jelas. Resolusinya harus yang bagus. Terkadang artikel kita itu ditolak bukan karena kualitas, tapi karena ya gambar tadi ya, gambarnya tidak jelas, grafiknya jelek. Apalagi kalau misalkan orang dari sistem informasi menggunakan grafiknya, grafik menggunakan Excel yang tidak diperhalus, dipercantik, ya itu akan memberikan persepsi sendiri. Ya, jadi visualisasi itu penting bagi suatu hasil penelitian. Jadi gunakan software-software yang memang dedicated untuk membuat software tersebut. Misalkan kalau misalkan membuat grafik, gunakan Origin. Origin itu kan bagus ya untuk membuat grafik yang untuk scientific journal ya. Banyak sekarang yang bisa dipakai. Free juga. Nah ini contoh ya grafik seperti ini. Ini menarik juga walaupun datanya juga kita bingung juga seperti ini ya. Tapi kita bisa tahu berikan standar error, cara statistik bagaimana ya diinterpretasikan di sana. Nah discussion atau pembahasan ini pembahasan dengan analisis kita ya, jangan hanya mengulang saja, jangan mengulang apa yang sudah ada di tabel diulang kembali dengan kata-kata, itu tidak perlu. Tapi kalau misalkan di tabel itu misalkan ya grafik yang ini ya, grafik yang ini menunjukkan ada fenomena di sana bahwa pada sebentar, nih SP60FTC misalkan ya, terjadi kenaikan pada 10. Tetapi berikutnya akan mengalami penurunan. Tapi cara menginterpretasinya nggak perlu disebutkan. Jadi pada mol kolesterol 0, 50%, 10, 65%, 20, 62%, dan seterusnya itu tidak perlu disebutkan seperti itu. Karena apa? Pembaca itu sudah bisa melihat. Yang bisa kita lakukan adalah hanya dengan memberikan tren fenomenanya saja. Ya, tren fenomena. Kenapa naik, kenapa turun, mengapa naiknya di 10, habis itu turun di 10. Nah itu yang perlu dicari penyebabnya, why-nya itu yang perlu dicari, bukan hanya mengulang dengan kata-kata yang sudah ada di tabel seperti ini. Ya. Kesimpulan, jadi kesimpulan itu biasanya apa? Untuk menjelaskan atau menarik hasil akhir dari suatu pembahasan. Tidak perlu mengulangi apa yang sudah ada di hasil dan pembahasan, tapi dengan kalimat kita sendiri kita bisa menyimpulkan apa sih yang kita dapatkan dari penelitian ini. Menjawab nggak dengan tujuan tadi yang sudah kita sebutkan di depan. Ya. Kadang diberikan juga, misalkan penelitian lanjutan diperlukan untuk ini, gitu ya. Nah, itu bisa diberikan di sana.
Nah, kata pengantar ya. Jadi kata pengantar ini tujuannya apa? Untuk memberikan kata-kata ya ucapan terima kasih lah ya. Misalkan ke advisor itu penasihat, bukan pembimbing ya. Pembimbing itu masukkan di co-author aja. Kalau ini misalkan ada pembimbing akademik atau misalkan yang memang sangat membantu pelaksanaan penelitian kita ya, yang kira-kira memberikan kontribusi yang signifikan ya bagi kita. Misalkan tanpa ada beasiswa kita tidak mungkin belajar. Nah ini kan tidak ada hubungannya dengan peneliti, dia tidak membantu peneliti, tetapi berikan di kata ucapan terima kasih, ya. Kemudian yang membacakan bahasa Inggris, yang ngecek bahasa Inggris itu tidak melakukan eksperimen, tapi hanya ngecek akhir. Nah ini dijadikan acknowledgement, ya. Kemudian ada juga yang misalkan bantu ngasih bahan atau bantu memberi, kalau sistem informasi ya ngasih laptop, ya, ngasih laptop. Nah itu bisa dimasukkan di kata ucapan terima kasih, ya. Referensi, saya rasa ini bagi mahasiswa dokter informasi tidak masalah. Pasti sudah pada tahu tentang reference manager ya. Reference manager bisa menggunakan Mendeley, EndNote ya, dan sebagainya. Jadi tujuannya adalah agar kita memastikan apa yang ada di teks itu tersebut di dalam daftar pustaka. Demikian juga sebaliknya, yang di daftar pustaka tersebut juga di teks. Ya, gunakan nanti istilahnya reference manager ya. Install aja, ini banyak gratis, kalau yang Mendeley ini gratis ya. Yang lain itu ada EndNote ya, ada lagi Zotero itu bisa, tapi yang umum yang gratis itu adalah Mendeley. Silahkan di-download ya. Nanti belajarlah pada saat di metodologi penelitian ya, metode penelitian. Nah, sekarang kita sudah dapat bahannya, manuskripnya. Sekarang kita ingin melihat ke arah mana sih jurnal tersebut, artikel tersebut akan disubmit, gitu ya, akan disubmit. Kita belajar tentang memilih jurnal sekarang. Jadi untuk memilih jurnal banyak ya sebenarnya yang bisa kita gunakan. Kalau Anda menggunakan Elsevier, di situ ada journalfinder.elsevier.com. Masukkan kira-kira judul artikel kita itu apa di sana. Nanti jurnal-jurnal yang memungkinkan itu bisa muncul, ya, bisa muncul. Kemudian ada lagi kalau punyanya Springer, ya, punyanya Springer. Jadi di situ ada journalsuggester.springer.com. Masukkan juga judulnya, nanti akan muncul. Di situ akan kelihatan jurnalnya. Misalkan di sini ada cluster computing, ya, impact factornya 3,45. Kemudian ada acceptance rate-nya 30%. Artinya apa? Dari 10 yang masuk, 3 yang diterima. Nah, ini kemungkinan kompetensinya tinggi, ya. Ya kalau misalkan hanya untuk syarat lulus, cari yang jangan, yang accepted rate-nya jangan 30% lah, mungkin yang 70% atau 80% untuk syarat ya. Dengan publikasi ya, sementara di sini. Nah, ada lagi yang namanya Edans ya. Jadi Edans ini kita juga bisa memasukkan judul kita itu apa, nanti di share banyak jurnal-jurnal yang berkaitan di sana ya, yang bisa kita tuju sebagai jurnal bagus ya, internasional. Ada lagi yang kalau yang mau terindeks Scopus, silakan masuk di www.skemagujr.com. Di situ ada SJR, kemudian ada kolom untuk mencari nama jurnal. Kita masukkan kata kunci aja di sana. Nanti jurnal tersebut yang berkaitan dengan kata kunci yang kita masukkan akan muncul ya, termasuk kuartilnya berapa, SJR-nya berapa, ya. Ada lagi, misalkan di sini ada mjl.clarifat.com. Ini juga sama. Kalau misalkan masukkan di sini kata kuncinya di search, nanti akan muncul jurnal tersebut mempunyai impact factor berapa. Nah, untuk memilih suatu jurnal, ya, untuk memilih suatu jurnal, kita yang biasanya perlu dilihat adalah aim dan scope.
artinya kesesuaian antara artikel dengan jurnal tersebut. Masuk enggak dalam skopnya? Sebagus apapun artikel kita, kalau masukinya tuh di tempat yang salah, pasti akan ditolak. Jurnal sistem informasi, sakwinya ke jurnal bidang hukum, pasti akan ditolak. Ya. Kecuali jurnal yang abal-abal yang dia menerima semua artikel. Yang kedua adalah jenis artikel yang diterima, kemudian indexingnya, metriknya. Jadi indexing itu tadi ya, yang utama adalah indeks di Scopus atau di Clarivate Analytics ya, atau Web of Science. Metrik itu artinya impact factor-nya berapa. Tentunya impact factor semakin tinggi, biasanya lebih susah untuk ditembus daripada yang impact factor rendah. Nah, yang dilihat lagi adalah bagi kita mahasiswa, biasanya yang ini. Artikel processing cost. Artikel jurnal tersebut berbayar atau tidak, ya. Kalau berbayar itu berapa? Berbayarnya 2 juta, 5 juta, 30 juta, macam-macam ya. Ada yang 20, 30. Kadang ada orang yang mispersepsi ya bahwa jurnal yang berbayar itu kualitasnya jelek, bukan seperti itu. Jadi sebenarnya sistem dari suatu jurnal itu ada dua. Jurnal yang open access dan jurnal yang langganan. Kalau jurnal open access, ya, jadi kalau ini open access, yang ini dengan subscription atau langganan. Perbedaannya apa? Ini sebenarnya kan hanya bagaimana suatu publisher itu mendapatkan uang, gitu ya, mendapatkan uang. Jadi yang namanya ini kan dipunyai oleh publisher ya, oleh jurnalnya, publisher. Kalau penerbit lah ya, penerbit. Yang pertama adalah open access. Jadi open access itu artinya bahwa artikel yang ada di jurnal tersebut dapat diakses, di-download, terserah ya. Itu pokoknya kita bisa mendownload, mengakses, dan seterusnya gratis. Tetapi karena publisher itu juga butuh butuh biaya operasional, terus kalau semuanya ini dibebaskan, di-download oleh pembaca dan seterusnya, publisher ini untuk menjalankan operasinya dapat dari mana gitu ya. Ya berarti dibayarkan oleh penulisnya ya. Jadi oleh penulisnya. Jadi yang membayar itu adalah penulis. Ya, tapi pembaca semuanya free ya. Nah, kalau yang subscription atau yang berlangganan, Elsevier itu banyak rata-rata ditutup gitu ya, karena dia instansinya itu kalau yang ingin mengakses harus berlangganan. Nah, kalau yang ini, yang sifatnya adalah berlangganan, artinya penulisnya itu free, jadi ini penulisnya bayar ya, yang ini ya, penulisnya bayar. Kalau yang ini, penulisnya itu free, nol, nggak bayar. Tetapi yang berlangganan instansinya yang bayar. Misalkan Undip itu berlangganan, Elsevier, Springer. Selama Anda itu ada di networknya Undip, Anda bisa download sepuasnya artikel-artikel yang ada di Elsevier, ada di Springer, selama ada di dalam Undip gitu ya. Karena apa? Semua IP-nya sudah dibayar oleh Undip untuk dapat mengakses ke sana. Penulis yang ingin menerbitkan di jurnal-jurnal Elsevier tentu saja dibuat free, jadi tidak ditarik bayaran ya, karena publisher ini sudah mendapatkan uang dari langganan instansi, jadi penulis tidak dibebani bayar. Nah, tadi yang open access sebaliknya, penulis ini, instansi ini tidak ada kaitannya dengan publisher, jadi dia juga bisa download semaunya, gitu ya, download, baca. Nah, publisher dapat uangnya dari mana? Dari penulis, ya. Jadi jangan misinterpretasi bahwa jurnal yang berbayar itu adalah jurnal abal-abal, bukan.
Jurnal yang abal-abal itu adalah jurnal yang tidak melalui proses review. Entah itu bayar atau tidak, selama itu tidak menggunakan proses editorial review yang baik dan benar, itu ya disebut sebagai jurnal yang questionable. Artinya kita harus mempertanyakan kredibilitas dari jurnal tersebut. Ya, jangankan jurnal nasional, sekarang jurnal-jurnal nasional pun pada berbayar, ya, minimal 200.000 lah untuk membayari para reviewer sama pengelola jurnal redaksi. Nah, bukan berarti kalau bayarnya sedikit, ini kan bayarnya sedikit, berarti tidak apa-apa, ya. Bukan seperti itu. Jadi jurnal itu kredibel atau tidak dilihat dari bagaimana dia melakukan review atau editorial proses yang baik dan benar atau tidak, gitu ya. Kecepatan publikasinya itu juga Anda perlu perhatikan, ya. Kadang setiap artikel itu mempunyai histori, kapan dia submit, kapan dia revisi, kapan dia publish. Kalau dilihat rata-rata jurnal ini publishnya dalam 1 tahun sejak submit, ya kapan Anda lulusnya, gitu ya. Cari jurnal lain. Di dunia ini kan jurnal itu jutaan, ya. Cari jurnal lain, gitu ya. Kira-kira yang waktunya bisa lebih cepat, gitu ya. Kemudian ada istilah Berlusconi predatory, tadi jurnal-jurnal yang hanya mengandalkan bisnis tanpa melakukan proses review. Ya, yang tadi yang disebut abal-abal itu sebenarnya adalah jurnal predator ini. Banyak ini jurnal-jurnal dari India, Pakistan, gitu ya, yang ngakunya internasional ternyata tidak terindeks Scopus. Dia hanya mengumpulkan artikel-artikel, nanti suruh bayar 3 juta, 5 juta, gitu ya. Tapi tidak ada proses review. Hari ini masuk, besok bisa mungkin diterima. Nah, ini yang perlu dipertanyakan. Jadi bukan harganya, ya, bukan harganya, tapi adalah tidak ada proses reviewnya. Kalau Anda baca jurnal-jurnal yang predator ini, nanti banyak sekali ditemukan kesalahan-kesalahan, kesalahan ketik, masih ada bahasa Indonesianya, kalau masih ada bahasa lain, gitu ya, yang tidak ada proses editing dengan baik dan benar. Baik, nah terkait dengan Skimago, terkadang kalau kita buka Skimago, hati-hati ya, terkadang coverage-nya di sini. Walaupun jurnal itu sudah tidak terindeks Scopus, tetapi dia masih ada di Skimago, tetapi harus dilihat di sini coverage, ya. 2007 sampai 2016, artinya setelah 2017 jurnal tersebut tidak ada indeks di Scopus, jadi harus hati-hati, ya. Nanti sudah tukaran atau berantem dengan promotornya bahwa ini sudah terindeks Scopus, ternyata sudah di-cancel dari Scopus. Ini harus hati-hati. Nah, terkait dengan kuartil, ya, kadang kita bisa bilang bahwa saya sudah terbit di jurnal Q4, Q3, Q1 itu. Cara melihatnya gimana? Ya, cara melihatnya adalah jurnal tersebut di warnanya itu, warnanya di posisi mana, ya. Kalau yang terakhir mungkin merah-merah, berarti jurnal ini berada di posisi Q4. Ya. Mungkin 5 tahun lalu dia berwarna orange, artinya dulu dia sempat Q3, malah dulu pernah Q2. Jadi Q2 itu hijau, kalau Q1 hijau tua, ya. Ini Q3. Dilihat dari tahunnya, ya. Baik, nah jurnal metrik tadi, ya. Kalau Clarivate Analytics dia menggunakan impact factor, kalau Scopus menggunakan SJR, Skimago Journal Ranking. Kalau ingin mendapatkan jurnal yang bagus, ya yang terindeks dari dua-duanya, yang hijau ini, ya. Tetapi tiap jurnal bisa saja dia hanya terindeks di Scopus, tidak terindeks di Web of Science, atau sebaliknya terindeks di Web of Science, tidak terindeks di Scopus. Ya itu pilihan, ya, mau milih jurnal yang mana. Cuma biasanya yang dicek adalah yang terkenal ini, yang Scopus, gitu ya. Walaupun yang ini juga terkenal, cuman kita jarang bisa mengakses, ya, nggak seperti Scopus. Jadi tampilan websitenya nggak terlalu user friendly seperti hanya Scopus. Ini harus berlangganan kalau yang Clarivate Analytics ini, kalau kita ingin betul-betul ngecek dalamnya, ya. Kalau Scopus kan kita bisa ngecek nama orang itu apa, bagaimana rekod publikasinya. Baik,
Ini contoh saja untuk jurnal. Nah, untuk setiap jurnal itu mempunyai kategori tertentu ya. Jadi misalkan Telkomnika ini punyanya UAD ya, Indonesia Q3 ya. Kemudian ada lagi International Journal Electrical Engineering and Computer Science. Ini juga Q3. Jadi kalau bisa ya nanti pilih ya minimal Q3 lah untuk publikasi untuk S3 ya. Nah, SJR ini akan berbeda untuk tiap disiplin ilmu ya. Contoh, Telkomnika itu SJR-nya 0,214. Skema Jurnal rankingnya tadi ya, impact factor-nya itu 0,214. Tetapi dia masuk dalam Q3. Sedangkan Jurnal Indonesia Islam impact factor-nya itu lebih rendah, 0,201. Tetapi dia masuk Q1. Apa yang bisa kita simpulkan di sini bahwa kemungkinan jurnal-jurnal di bidang Islam itu masih sedikit. Sehingga dengan impact factor 0,2 dia sudah menempati di posisi yang atas, Q1. Sementara bidang-bidang electrical engineering, mungkin ya, telekomunika, komputer, itu dengan 0,214 itu dikategorikan pada kategori level 3 atau kategori 3, Q3. Padahal ini lebih tinggi kan hasilnya. Jadi tergantung pada disiplin ilmunya. Special Region of Yogyakarta Province. Nah, jadi tadi well ya, jadi kalau jurnal Special itu Region of Yogyakarta Scopus dikategorikan dalam 4 kategori ini, kuartil 1, kuartil 2, kuartil 3, kuartil 4. Jadi kuartil 1 tadi yang SJR tadi, itu di dalam suatu disiplin ilmu itu di ranking gitu ya. Misalkan ada 100 jurnal pada bidang sistem informasi. Nah, yang 25% teratas itu Q1, 25% Q2, rankingnya itu Q2, 26 sampai 50 berarti kan. Ranking 51 sampai 75 itu Q3, 76 sampai 100 Q4. Jadi tergantung ya. Nah, untuk syarat lulus tidak ada syarat Q sebenarnya. Anda bisa ambil ini juga masalah atau yang Q1 lebih bagus lagi kalau misal datanya memang sangat bagus ya. Hati-hati, ini saya ambilkan dari jurnal yang tadi Predator tadi ya, International Journal of Civil Engineering Technology. Ini jurnal yang dulu pernah Scopus tapi sekarang sudah ditendang dari Scopus. Kenapa? Karena tidak memenuhi kaidah-kaidah saintifik editorial ya. Contoh saya ambilkan judul seperti ini. Di situ ada di penulis dia masih menuliskan gelar. Padahal gelar itu tidak perlu lah kalau di dalam scientific article ya. Di situ banyak sekali salah ketik. Contoh misalnya ini 1-1, ternyata di sini masih 1-1 lagi. Kelihatan kan kalau tidak diedit dengan benar ya. Jadi salah editornya kalau seperti ini. Ada editor. 1-1 ini 1-1. Kemudian banyak kata-kata yang salah. Conclusion di sini harusnya pakai S, conclusion. Nah, ini tidak menggunakan bahasa Inggris yang baik. Existing ini bukan kata bahasa Inggris ya. Ini bahasa Indonesia ini. Existing. Penulisan koma harusnya pakai 2.3, ini pakai 2,3. Ya, jadi banyak kalau misalkan Anda hanya ingin sekedar submit jurnalnya yang abal-abal itu ya akhirnya muncul seperti ini ya, nanti kita sendiri yang akan malu ya. Baik, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan silakan. Udah pas aja. Prof, saya mau tanya Prof. Ya silakan. Ada 3 pertanyaan, mohon maaf ya Prof. Ada apa-apa, sebanyak-banyaknya. Oh iya, terima kasih Prof. Ini karena pengalaman saya sendiri ya Prof ya. Apakah kontribusi dari penulis dia tidak berkontribusi dalam penulisan tapi dalam biaya itu diperkenankan Prof? Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apakah
bagaimana cara membedakan jurnal yang discontinue. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara membedakan jurnal predator, Prof. Jadi nanti kita mulai menulis, kita tahu oh itu jurnal discontinue atau jurnal itu predator, tidak akan kita submit ke situ. Mohon masukannya, Prof. Terima kasih. Ini kelihatan nggak share screen saya kelihatan ya? Special region of Yogyakarta Province, well known as the city of education and culture, has many ada public. Dua cara. Yang pertama, Anda bisa memilih skema itu. Suaranya tidak ada, Prof. Oh ya, sekarang udah jelas belum? Kayaknya internetnya. Oke. Ini internet saya yang agak kacau. Oke, Oke. Baik, cara pertama adalah Anda masuk ke sini tadi lewat Google aja, discontinue Scopus gitu ya. Nanti ke bawah ini bisa ditemukan. Nah ini, download the source title atau discontinue source from Scopus. Bentuknya Excel, ya, bentuknya Excel. Jadi kalau di download ini saya masukkan ke sini. Nah. Bulan apa ini, Feb ya? Baik. Nah, saya buka. Baik, jadi ini oleh Scopus mereka selalu mengupdate jurnal-jurnal yang sudah tidak terindeks. Mengupdate-nya mungkin dalam 3-4 bulanan sekali ya. Nah, dibuat dalam bentuk Excel. Jadi semua jurnal yang di sini ini adalah jurnal yang sudah di-delete dari Scopus. Hati-hati ya. Jadi alasannya juga ada di sini. Kelihatan ya Excel-nya. Kelihatan. Ya, kelihatan ya, nanti bisa di-download dengan hal yang sama. Jadi di situ alasannya reason for discontinuation, artinya alasan pentopan dia dari Scopus itu apa? Ada publication concern, metric. Jadi publication concern itu tadi, jadi dia tidak memenuhi kaidah-kaidah saintifik secara editorial ya, tidak ada proses review. Kemudian mungkin jurnalnya itu karena merasa sudah Scopus yang tadinya terbitannya 10 langsung dilambungkan ke 100 ya, 100. Jadi kelihatan mencari bisnisnya gitu ya. Nah, kalau misalkan setiap jurnal, setiap artikel itu dia harus bayar 1 juta, kalau 100 sudah 100 juta ya. Nah, ini kelihatan eksponensial seperti itu. Itu akan dimonitor terus oleh Scopus ya. Metrik ini biasanya kalau jurnal itu mengalami penurunan, jadi dia tidak laku, ya, artinya tidak banyak disitasi artikel-artikelnya. Banyak ya, jadi contoh misalkan sini Journal of Artificial Intelligence, artinya dia sudah tidak terindeks Scopus ini, semua jurnal yang di sini ya. Saya nggak tahu yang tertarik bidang apa, contohnya sistem information ada nggak ya? Information. Ya ini. Jadi contoh Jurnal Digital Information Management ya, jurnal nomor ini yang saya blok ini. Jurnal Digital Information Management. Ini sudah tidak terindeks Scopus lagi ya. Sudah tidak terindeks Scopus lagi. Dan nanti jangan masukkan di situ. Di situ ada tertulis
the last yang di scope yang diindeks itu tahun berapa? 2017, 2016 ya, tergantung nanti di-download aja dari webnya Scopus ya. Yang kedua adalah dengan menggunakan Skimago. Ini Skimago JR, skimagojr.com ya. Nah ini kelihatan ya. Jadi contoh American Journal of Environmental Science. Saya ngasih contoh aja karena saya tahu ini sudah nggak betul. Jadi kalau misalnya ini diklik, nah di situ akan ada tulisan bahwa jurnal itu sudah discontinue. Nah, dari selama itu tidak ada tulisan kemudian yang lain adalah dengan cara melihat coverage ini, coverage-nya di tahun berapa sampai berapa. Oh ternyata 2007 2016 padahal sekarang 2020. Artinya ini sudah enggak di Scopus tahun 2017 ya. Kemudian terkait dengan jurnal abal-abal tadi ya, yang predator tadi ya, kita bisa masuk di sini. Jadi www cari ini juga boleh. Ya. Ini yang ini. Jadi potensial predatory journal dan publisher ya. Ini bisa Anda cari jurnalnya apa. Jadi yang dimasukkan di sini tidak ada jurnal, tapi juga publisher. Ya, publisher banyak ya. Nah, kalau di situ banyak ini. Melihat jurnal bidang information gitu ya, bidang information system. Banyak ini jurnal-jurnal yang masuk di dalam predator ya. International Journal Computer Science and Information Technology. Nah, ini diasumsikan mereka itu tidak melakukan editorial secara baik dan benar. Information Communication Technology Research ini juga ya. Jadi hati-hati kalau jurnal yang masuk sini biasanya masuk dalam jurnal predator. Ya. Contoh aja, misalkan diklik aja di sini, tampilannya ya seperti ini. Pasti ada biayanya nih, biayanya mesti ya lumayan ya, lumayan. Ini tidak Scopus ini ya, ini tidak Scopus. Paling indeksinya kan hanya seperti ini, DOAJ, ProQuest, EBSCO ya. Tapi sudah berani dia untuk narik biaya tanpa ada proses review lah kalau misalkan nanti. Kemudian yang pertama tadi terkait dengan pemberi dana ya. Kalau pemberi dana itu lebih baik dimasukkan di ucapan terima kasih saja ya, di acknowledgement ya. Oke. Baik. Ya. Masih ada? Prof, sekali lagi Prof, kalau misalnya begini Prof, saya pernah menemui ada seorang pimpinan begitu. Gimana? Halo? Ya. Nyuwun sewu Prof, apakah ada aturan yang tertulis tentang pelanggaran terhadap gimana tadi putus di awal gimana? Saya pernah menemui gitu ya Prof ya. Ada seorang pimpinan yang berjanji ke bawahannya kalau dia jadi penulis pertama jurnalnya akan dibiayai penuh. Kalau jadi penulis kedua dia akan bayar biayai 50%. Nah, itu apakah ada aturan yang merujuk ke pelanggaran
hak intelektual seorang penulis ya, Prof ya. Apakah sudah ada seperti itu, Prof, aturannya untuk supaya tidak terjadi seperti itu? Jadi kalau aturan tertulis yang baru itu nggak ada, tapi itu kan sudah masuk ke arah ranah kode etik, ya, etika publikasi. Nah itu yang disebut sebagai tadi ghost author, ya, penulis hantu. Penulis hantu itu artinya dia memang tidak seharusnya masuk, tapi ternyata masuk. Atau dia juga disebut sebagai pressure author, ya, pressure authorship. Artinya karena kekuasaannya dia mampu untuk menyuruh bawahannya agar memasukkan nama dia sebagai penulis. Itu juga melanggar. Jadi itu sudah masuk ke ranah etika publikasi. Sebenarnya itu tidak ada aturan tertulis, cuman ya kalau ketahuan pelanggaran tersebut, sanksi sosialnya itu yang akan lebih besar. Seperti kenaikan jabatan atau kenaikan misalnya kalau ketahuan oleh tim, ya, itu akan terkena sanksi. Ya. Sementara kalau untuk promotor sendiri, apakah kita masukkan juga sebagai penulis gitu, Prof? Ya. Kalau promotor itu kan dia punya kontribusi, ya, minimal untuk mengarahkan, membimbing kita. Jadi promotor sebaiknya dimasukkan. Promotor, ya, tapi bukan di penulis pertama. Penulis pertama tetap mahasiswa S3, mahasiswanya S3. Ya. Jangan, kalau misal promotor minta dimasukkan di depan, ya jangan mau. Oh itu. Ya, bisa nolak. Matur suwun, Prof, jawabannya, Prof. Masih ada? Izin bertanya, Prof. Saya Endang Sugiyarti, mau bertanya, itu beberapa jurnal ada yang meminta juga dituliskan corresponding author. Sebetulnya apa fungsi dari corresponding author itu? Kemudian corresponding author itu apakah boleh kita sendiri ataukah memang harus pihak lain begitu? Ya. Terima kasih. Harusnya kalau ya gini, pengertian dulu, ya. Corresponding author itu adalah author yang melakukan korespondensi dengan jurnal. Dalam artian dia yang melakukan submit, kemudian melakukan revisi, melakukan respon terhadap reviewer comments, ya, kemudian komunikasi dengan editor. Nah ini disebut sebagai corresponding author. Nah apakah corresponding author itu harus jadi penulis pertama? Tidak harus. Jadi bisa saja penulis pertamanya itu kita, tapi corresponding autornya promotor kita. Itu juga memungkinkan. Asalkan betul bahwa promotor itu yang melakukan submission dan seterusnya, gitu ya. Yang melakukan komunikasi dengan jurnal itu promotor itu atau orang lain, ya. Tapi kalau misalkan lebih baik kalau yang melakukan semuanya itu adalah kita sebagai mahasiswa S3. Sebagai penulis pertama sekaligus sebagai corresponding author, itu akan lebih bermanfaat, lebih bagus, ya. Jadi kalau dikti itu mengkategorikan penulis utama, jadi ada beberapa istilah gitu, ya. Penulis pertama itu adalah penulis yang ada di urutan pertama. Itu penulis yang tadi yang melakukan korespondensi dengan jurnalnya, gitu ya. Yang kedua adalah penulis utama. Penulis utama itu adalah penulis yang tadi penulis utama sekaligus yang juga penulis korespondensi, itu dua-duanya disebut sebagai penulis utama, ya.
Terima kasih Prof. Ya. Masih ada yang lain? Kalau tidak ada, kita cukupkan sekian ya. Ya, terima kasih Prof. Terima kasih. Terima kasih Prof. Terima kasih Prof. Saya dulu. Terima kasih.